Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terdengar suara kodok di sebelah kanan saya dan di sebelah kiri saya. Subhanallah, Allah berfirman dalam Al-Quran, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Telah bertasbih apa yang ada di langit dan apa ada yang di bumi. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa indahnya suara-suara kodok tersebut. Mereka sedang bertasbih, memuji Allah, mengagungkan Allah. Di setiap pagi dan sore, sang kodok-kodok tersebut selalu menyuarakan suara-suara yang indah dalam kehidupan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kodok saja punya akhlak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bertasbih, mengagungkan Allah, mensucikan Allah, maka kita sebagai manusia hendaklah mengambil sebuah pelajaran agar kita juga betul-betul mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati, dengan pikiran, dan dengan perasaan, serta dengan tindakan. Bagaimana cara mendekatkan diri dengan lisan? Dengan mengucapkan kalimat subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dan bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Dengan hati, dengan mengartikan maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Bagaimana mendekatkan diri dengan Allah dengan sebuah perbuatan? Jauhilah perbuatan-perbuatan yang menodai ajaran Islam, yang menodai atau mengotori hati kita sebagai orang yang beriman. Itulah arti kalimat subhanallah, subhanallah. Dalam bentuk perbuatan adalah kita menjauhi segala bentuk perbuatan yang bisa menodai hati kita, menodai jiwa kita, mengotori jiwa kita. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita dalam kondisi aman dan nyaman. Tapi mari kita doakan saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di belahan dunia, sahabat-sahabat kita sebagai sama manusia. Ada orang manusia yang memakan manusia, ada manusia yang hasud pada manusia lainnya, bahkan ingin membunuh dan menguasainya. Masya Allah, semoga Allah menghentikan segala perbuatan yang merusak dan menghancurkan kehidupan manusia di muka bumi ini. Karena sesungguhnya Allah berfirman yang artinya bahwa barang siapa yang membunuh satu orang saja,
tanpa alasan yang benar, maka berarti dia telah membunuh kehidupan seluruh manusia. Barang siapa yang menolong satu orang, maka seakan-akan dia menolong seluruh kehidupan manusia. Artinya begitulah Allah menghargai sebuah nyawa dalam kehidupan manusia. Bahkan Allah masih menerima taubat hambanya selama nyawanya masih ada di badan, sebelum nyawanya ada di kerongkongan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa harus mensucikan Allah? Kenapa harus mengagungkan Allah? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Oleh karena itu, kita hidup di dunia ini harus menanam kebaikan agar kita memperoleh kebaikan buat diri kita nanti kelak di akhirat. Ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia adalah tempat bercocok tanamnya untuk negeri akhirat. Jika kita di dunia ini menanam kebaikan, insya Allah kita pun akan memperoleh kebaikan buat diri kita, bukan buat Allah. Allah tidak membutuhkan perbuatan baik kita. Perbuatan baik itu akan kembali kepada diri kita. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin. Shadaqatin jariyatin aw ilmin nafi'an aw waladin sholihan." Jika manusia meninggal, maka terputuslah seluruh aktivitas kehidupannya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Berarti kita masih dalam kehidupan kita ini masih diberi kesempatan untuk memperbanyak sedekah jariyah. Kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ini berarti Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengajarkan dan menuntut ilmu, belajar dan mengajarkan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajarkan bagaimana mengenal Allah, mengenal malaikat, mengenal Rasul, mengenal agama, mengenal manusia. Dan yang terakhir adalah anak yang soleh, yang senantiasa mendoakan kepada kedua orang tuanya, ketika orang tuanya hidup maupun ketika orang tuanya sudah mati. Itulah ciri anak yang soleh, yang mendoakan kedua orang tuanya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga renungan pagi hari ini membawa manfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi para pemirsa atau para pendengar yang telah mendengarkan renungan pagi ini. Tidak ada tujuan yang mulia dalam kehidupan ini kecuali tujuan memperbaiki diri dan memperbaiki masyarakat. Negeri kita Indonesia sedang krisis moral, krisis akhlak. Kenapa? Karena kurang bertasbih, kurang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita mulai dengan bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala agar negeri kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.